Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asrofi anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adesia Najwa Putri dari kelas 8 Tafis A akan menyampaikan tentang kisah teladan Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Berkaca pada zaman dahulu, dengan pijakan yang penuh dengan kegelapan, seiring berputarnya rotasi kehidupan, kini telah penuh dengan terang benderang. Sebagai umat muslim, lantas kita harus memiliki motivator dan panutan kelak menginspirasi rona kehidupan sehingga mewarnai jalan dakwah kita. Salah satu inspirator seluruh umat muslim ialah kisah teladan Nabi Muhammad SAW, sang motivator handal yang patut untuk dijadikan role model. Terdapat banyak nilai kehidupan, kebaikan, dan kisah tauladan yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul dan pemimpin bagi umat Islam. Rasulullah memiliki segala keistimewaan dan berbagai rahmat untuk menuntun umat menuju jalan lurus dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikannya yang mengharukan diiringi dengan akhlak yang mulia, sehingga menjadi suri tauladan bagi umat di dunia. Mari menelusuri 5 cerita sang motivator handal. Kisah sore teladan Nabi Muhammad SAW berikut. Yang pertama, kisah teladan Nabi tentang kelembutan hati terhadap orang yang menyakitinya. Pada suatu hari, terdapat seorang pengemis Yahudi buta yang selalu berteriak dan menghina Nabi Muhammad SAW. Pengemis tersebut selalu ditemani oleh seseorang yang senantiasa menyuapi dengan penuh lembut dan kasih sayang. Suatu waktu, seseorang tersebut tidak datang kembali untuk menyuapi dan tergantikan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Seketika, sang pengemis hanya ingin disuapi oleh seseorang sebelumnya, dan rasa nyaman dan sayang mengisi hatinya. Kemudian, satu sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW itu pun berkata, memang benar, aku bukan orang yang biasa datang membawa makanan dan memberimu suapan atas makanan itu. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu. Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat orang yang setiap hari menyuapimu tersebut. Orang yang dulu bisa kesini dan memberimu makan dan menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan oleh orang tersebut, karena aku tidak ingin melewatkan satupun amalannya setelah kepergiannya. Lalu si pengemis buta Yahudi tersebut terdiam sejenak dan berkata kepada Abu Bakar, siapa orang yang selama ini memberinya makan dan juga menyuapinya? Ketahuilah bahwa ia adalah Muhammad, Rasulullah SAW, orang yang setiap hari kau hinakan dan kau rendahkan di depan orang banyak di pasar ini, jawab Abu Bakar kepada pengemis buta itu. Seketika pengemis Yahudi yang buta itu tertegun dan kaget tengiang. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, namun tampak bibirnya bergetar. Air mata pengemis buta itu perlahan membasahi pipinya, ia mulai berkeriput tua. Si pengemis buta tersadar betapa orang yang selama ini ia hinakan justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Lantas, seketika saat itu juga, si pengemis Yahudi buta segera bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pengemis buta memilih untuk memeluk Islam setelah sumpah serapahnya kepada Muhammad SAW. Dibalas dengan kasih sayang oleh motivator handal tersebut, selayaknya kita harus selalu mendoakan dan tetap berbuat baik pada seseorang yang menghina atau menyakiti hati kita, kelak kebaikan akan mengalir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
pada surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan dari perkataan atau apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.